Selamat siang Pak Susno. Hari ini kita ketemu lagi di hari pertama bulan Agustus ya Pak. Iya, ya. Agustus ya udah tanggal 1 ya. Iya Pak, bentar lagi 17-an kita. Hari ini Bapak ada ke kebun, ke sawah? Iya, baru pulang dari kebun, mupuk kopi ya. Iya. Sudah mau selonjoran, mau tiduran di kursi gini. Makanya ada bantal. Tapi saya bajak dulu ya Pak, Oh sebentar ya ya ya, Pak. boleh boleh boleh. Sebenarnya kita nggak akan membahas masalah pertanian sih Pak. Itu nanti lain waktu aja Pak, dengan, topik lain ya Pak ya. Oke oke. Saya masih penasaran Pak dan, mungkin juga teman-teman di luar sana masih, sangat ingin tahu perkembangan kasus yang, masih juga belum selesai. Ini sudah hari ke-23 ya Pak, kalau saya nggak salah hitung, sejak terjadinya tragedi penembakan di rumah, sang jenderal itu ya Pak ya. Ya, Mmm, Arahnya kok rasanya masih belum jelas, padahal, saksi-saksi ada. Barang bukti ada, yang mengaku menembak juga ada, yang meninggal pun ada, yang kita bisa lihat secara kasat mata ya, Pak, ya. ya. Terus, tapi kok rasanya kabutnya masih tebal sekali, Pak. Gimana nih, Pak, menurut Bapak? Iya, arahnya kemana ya? Iya, Ya, ke arah tembakan kan. Kalau nembak itu kan ada arahnya jelas. Oh, iya, ada arahnya. Jangankan masyarakat, iya, saya saja yang pensiunan seperti ini bingung gitu. Kenapa? Perkaranya sudah terlalu lama, bukan cukup lama lagi ya, tapi iya, Pak, terlalu lama iya, untuk perkara yang menelan korban jiwa, yang meninggal ada, iya, kemudian pada jenazahnya itu meninggalkan juga luka iya, tembak. Menurut pihak keluarga dari Brigadir J dan menurut advokatnya juga ada luka lain, iya, yaitu berupa luka benda tajam katanya iya, atau berupa luka benda tumpul yang itu sudah menjadi rahasia umum ya karena sudah diumumkan ke publik, bukan saya iya, ngarang-ngarang ya, iya, betul, Pak. tapi yang diumumkan. Dan juga menurut pihak apa namanya, wakil korban yang ada di rumah sakit juga rumah sakit apa namanya itu Sungai Bahar ya, Iya, yang ikut menyaksikan otopsi iya, juga katanya ada luka-luka dan itu sudah bukan rahasia lagi karena sudah dirilis ke publik oleh advokatnya. iya, Jadi masih kurang apa lagi? Sebagaimana disebutkan tadi, semuanya ada gitu. Yang aku iya, nembak ada. Nah, mau apa lagi yang ditunggu? Nah, karena tidak jelas arahnya, maka masyarakat bertanya-tanya gitu kan. Sampai Komnas HAM pun turun, Kompolnas turun, turun, Menko Polhukam sudah berkali-kali gitu iya, meminta agar perkara ini diungkap tuntas secara transparan. Presiden Republik Indonesia yang sedang berkuasa pun sudah 3 kali sudah. juga kalau nggak salah. Apa yang kurang, Pak? Dia katakan ungkap secara terbuka, tidak Iya, ditutupi. Yang kurang, gimana kurang cepat ya? Yang kurang kurang cepat karena apa? Mau tak mau, suka tak suka kan? Karena sudah lengkap begini. Yang nembak ngaku, kemudian yang meninggal ada. ada, Ya, iya, harusnya sudah dijadikan tersangka sih. Siapa namanya? Baradae, Baradae. iya, Nah, tersangka karena menghilangkan nyawa orang lain gitu. iya, Dia harus jadi tersangka. Soal nanti apakah perkara ini tembak menembak, bela diri atau sengaja membunuh harus diajukan ke pengadilan. pengadilan. Jadi sejak awal Baradae ini harus sudah jadi tersangka dan supaya dirinya aman, tidak
diancam oleh pihak keluarga, dan supaya dia tidak menghilangkan barang bukti, supaya memudahkan pemeriksaan, ya harus ditahan. Ini Kemarin urusan nyawa. katanya sempat ditahan tapi lalu dilepaskan Nah, lagi, Pak. itulah yang membuat orang bingung. Iya, Diumumkan resmi Baradae sudah ditahan di Polda Metro Polda ya kalau nggak Metro, salah iya, sebagai tersangka. Besoknya dilepaskan. dikatakan belum jadi tersangka, masih jadi saksi, tidak ditahan. Iya, Makanya pepatah apa namanya anekdot orang Jawa, ya pagi kedelai, sore sore tempe. tempe gitu kan. Jadi ngomong mencela mencele. Nah, Iya, ini juga membuat masyarakat bingung. Semoga ini tidak terulang lagi hal seperti ini. Jadi cepat saja jadikan tersangka. Nah, tentang mungkin apakah dia bela diri, iya, apakah dia membela orang lain, tidak boleh diputuskan atau disimpulkan oleh penyidik maupun penuntut umum. iya, Nantinya itu adalah kewenangan dari pengadilan diputus oleh hakim. iya, Apakah dia membela dirinya itu wajar, tidak melampaui batas, atau bela dirinya, atau terbukti membunuh, atau terbukti apa. Jadi harus putusan pengadilan, dan masyarakat tidak akan bertanya-tanya, tidak akan bingung kalau sudah jadi tersangka. Tapi ini kan bingung orang. Baradae ini kenapa nggak dijadiin tersangka? iya. Apa ada tersangka lain yang lebih besar? Apa ada apa? Ya soal nanti ada tersangka lain itu urusan lain. Tapi yang sudah ngaku ini jadiin tersangka dulu. Ya, Iya, apa ya Pak yang menyebabkan keraguan-raguan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, padahal sudah ada pengakuan, sudah ada bukti, sudah ada se segala macam lah Pak artinya. saya kan sudah pensiun, tinggal di kampung gitu kan, Iya, jarang mengikuti perkembangan di apa lingkungan Polri yang masih aktif ya. iya, eh, Jarang berkomunikasi juga, saya nggak tahu ada apa gitu kan. iya, Ya, mungkin ada faktor X ya, atau faktor psikologis, atau faktor apa. Tapi mestinya di dalam menegakkan hukum itu tidak boleh ada faktor-faktor lain iya. selain faktor hukum. Hukum harus dijunjung tinggi. Ya, kemudian dimintakan keadilan di sidang pengadilan, nantinya akan diputus. Jangan sampai ditunda seperti ini. Iya, Kalau ditunda-tunda, ini menimbulkan keraguan masyarakat, iya, sehingga betul. masyarakat berasumsi macam-macam, Iya. dan nantinya apa namanya menyita energi masyarakat. Nah, capek gitu kan. Ya secepatnya saja kalau memang ada tersangka, jadikan tersangka gitu. Baru satu tersangkanya satu, atau hanya satu, atau akan ada tersangka lain, Iya. yaitu tergantung perkembangannya. Atau mungkin, masih ragu-ragu untuk menetapkan sebetulnya ini kasus apa gitu, Pak? Karena yang pertama kita dengar itu selain tembak-menembak ada kasus Pelecehan. pelecehan seksual di situ. Nah, cuman semakin ke sini, kasus tentang pelecehan seksual ini, tidak lagi terdengar. Saya nggak tahu, Pak, apa mungkin karena pelakunya dianggap sudah tidak ada, tapi sementara korbannya sebenarnya masih ada sih, Pak, Ibu P kan ya, Pak, ya? Atau mungkin seperti Iya, itu? kasus pelecehan seksual kan itu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya Iya, oleh Ibu P, Ibu P iya, dan keluarga Bapak keluarga. MS lah ya. Ya, Katanya 2 laporan atau berapa, saya kurang begitu paham. Dan kalau nggak salah, pagi tadi ada beritanya bahwa perkara ini sudah ditarik ke Barisskrim Bareskrim, gitu iya kan, oleh Bareskrim. tim khusus atau bagaimana saya nggak begitu jelas. Tapi Iya, kalau sudah ditarik, atau kenapa nggak dari dulu perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan penyidikannya. iya, Kenapa? Menurut hukum, perkara ini kan gugur dengan sendirinya karena orang yang menjadi tersangka meninggal. iya, Ya, siapa lagi yang mau jadi tersangka kalau sudah meninggal kan? iya, Kan tersangka jelas dilaporkan. Siapa tersangkanya? Brigadir J. J.
benar apa enggak perkara itu, gimana mau ngadilinya di sidang? Orangnya nggak ada. Apa memang bisa diwakilkan gitu. Ini ya apa memang karena saya yang bodoh gitu, yang nggak ngerti gitu cara berpikirnya. Maklumlah petani taunya ngurusi jagung, Ya, ngurusi tomat gitu. Kalau saya ya misalnya kalau sebelah sana kebun saya sudah banyak rumputnya, di sini masih iya, bersih. Di iya, sana nggak ada tanamannya, ya saya biarin dulu. Biar iya, yang bersih ini, biar tomatnya bisa menghasilkan. Itu pikirnya petani. Nah, iya. mestinya kalau saya jadi penyidik, kalau ya, tapi nggak mungkin lagi lah. Udah pensiun gini mana mungkin jadi penyidik. Ya Tapi saya, kan naluri itu nggak bisa hilang, Pak. Pasti ya kalau saya kilik-kilik kan juga. pikiran orang dusun ya, kayak saya gini, ya ngapain menyidik perkara yang sudah nggak ada tersangkanya dan menurut hukum ya itu harus gugur perkara gitu harus dihentikan Iya, dan juga kalau Polri penyidik selesai menyidik perkara menyerahkan pada penuntut umum bukan hanya berkasnya saja berkas bersama tersangka iya, di kalau nggak salah ya iya. di hukum acara pidana itu ada penyerahan tahap kedua itu bukan berkas tapi berkas bersama tersangka. Tersangka. Lah tersangkanya mana? Apa digali kubur lagi? Dibawa petinya. Dihadapkan. Tapi nggak tahu lah. Aku nggak ngikuti perkembangan hukum sekarang ya. Siapa tahu ada hukum baru gitu, ada apa. Maklum lah, kalau saya bodoh ya maafkan aja. Tani itu ya begitu. Tahu saya hanya pupuk. Kalau pupuk supaya berbuah gini, kalau pupuknya supaya gini gini. Tapi kan ini berdasarkan pengalaman Bapak yang sekian puluh tahun, mengabdi menjadi anggota Polri ya, Pak, lalu terakhir juga sebagai, mantan Kabarreskrim, kan pasti pengalaman Bapak ini bisa, mendasari atau pasti ada lah di dalam, naluri Pikiran. Bapak ya, dalam pikiran Bapak, "Ini kenapa begini, kenapa begitu?" Ya Gitu. pengalaman orang tua, kan sekarang anak-anak milenial, saya ini kan orang tua, nggak Mmm, ngikuti apa ada hukum yang baru gitu atau apalah, maklum lah. Tahu saya kan bergulat dengan tanah gitu, dengan tanaman. Ya mestinya dihentikan gitu ya. ya, kembali ini berdasarkan pengalaman Bapak Iya. lah ya. Eee, Sebenarnya untuk menetapkan tersangka itu ada batas waktu nggak sih, Pak? Terhadap satu kasus? Ada batas waktunya yaitu sesuai dengan daluarsa ya, tapi Ya, cukup lama untuk kasus itu. Kasus ini bisa puluhan tahun daluarsanya, masa kedaluarsanya. Ada tiap-tiap perkara itu ada masa kedaluarsa sesuai dengan ancaman hukumannya. Ya, kalau ini misalnya kasus pembunuhan atau kasus penganiayaan berat, ya bisa puluhan tahun baru kadaluarsa. Kasus pelecehan seksual juga begitu. Gugur kasusnya, hak menuntutnya manakala sudah kadaluarsa. kadaluarsa. Termasuk juga gugur kalau tersangkanya meninggal gitu. Tapi ini sebelum sebelum semuanya menjadi kadaluarsa ya, Pak, kira-kira kalau menurut Bapak siapa sih yang sudah bisa dijadikan tersangka dari kasus ini, Pak? Ya yang sudah ngaku kan Baradae. Iya, Alat buktinya berupa saksi. Ya Nyonya FS, Ibu P itu kan bisa jadi saksi kalau iya, memang betul melihat dan mendengar tembakan itu. iya, Dan asisten rumah tangga. Kemudian keterangan tersangka, ya dia sendiri sudah ngaku. iya, Petunjuk berupa apa namanya? Keterangan ahli, ya bisa berupa pisem nantinya. iya, Terus alat-alat barang bukti yang lain berupa senjata dan keterangan ahli berupa apa namanya? Balistik forensik dari iya. senjata itu. Nah, ini udah cukup untuk jadikan dia sebagai tersangka. Tinggal perkaranya apa Iya, gitu kan. itu tadi yang saya mau tanyakan. Apakah perkara pembunuhan? Iya, Apakah perkara tembak menembak? iya. Apakah perkara penganiayaan berat? Itu saya nggak bisa Ada bela diri juga, Pak. menentukan. Apa Ada iya, iya, itu ada kasus tembak tentang bela menembak itu diri. dalam rangka bela diri. Oh, Nah, iya, baik. inilah yang harus dijawab oleh penyidik dengan Iya, keterangan dengan
keterangan saksi, saksi ahli, terdakwa, kemudian ah, tersangka, tersangka. kemudian hasil visum, kemudian lagi dilakukan apa namanya rekonstruksi. Nah, akan terjawab. Nah, kalau memang bela diri, misalnya ya, nanti sejauh mana bela dirinya, apa itu berlebihan apa tidak, gitu Iya, kan? iya, Nah, jadi ini yang harus dijawab. Ya, tidak bisa kita kira-kirakan, tetapi yang jelas untuk kasus hilangnya nyawa orang ini sudah bisa jadi tersangka. Nah, kenapa saya sarankan harus ditahan? Karena tersangka ini kan menghilangkan nyawa orang. iya, Demi keamanan dirinya dan demi lancarnya pemeriksaan ini, tidak menghilangkan alat bukti dan lain-lain, dan demi keadilan masyarakat gitu kan. iya, Nah, lucu rasanya gitu kalau kok orang menghilangkan nyawa orang lain kok tidak ditahan gitu kan. Jadi iya, kurang baguslah dilihat. Tapi itu dari kacamata orang tua ya. iya. Kacamata orang dusun seperti saya. Nggak tahulah kalau kacamata anak-anak milenial yang mengawaki penyidikan saat ini saya tidak begitu paham. Dan yang paling tahu ini adalah mereka. Saya hanya wah, zaman saya dulu kayak gini, kayak gini. Iya. Dan saya nggak mau mengatakan bahwa zaman saya dulu baik, bagus. Oh, enggak. Tapi untuk perbandingan zaman saya, zaman yang kolot, zaman orang bodoh seperti saya, ya begitu. Tapi Tapi kan kalau pastinya yang namanya SOP itu nggak terlalu banyak berubah ya Pak, karena itu sudah diatur sedemikian rupa iya ya Pak. kata SOP dan kata undang-undang, Iya, gitu kan, undang-undang itu hukum, ya iya. harus begitu. Tapi nggak tahu juga kalau hukumnya udah dirubah kemarin sore. Berarti kira-kira nanti tersangkanya bisa ada tersangka lain Pak selain Baradae ini? Tergantung hasil penyidikan. Jadi si reserse yang menjadi penyidik itu dan saya Iya, yakin bahwa Polri yang menangani kasus ini karena kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat adalah serse-serse yang paten gitu kan. iya, Dia tahu nalurinya apa namanya berbicara. Wah kasusnya begini, wah kasusnya begini. iya, Jadi tentunya kan dia akan pelajari hasil otopsi, dia akan pelajari hasil dari laboratorium forensik terkait dengan balet atau peluru iya, balistik ya. Kemudian dia akan pelajari juga bila perlu kan hasil psikologi kan, psikotes kayak apa ini si ter apa tersangka ini iya. dan lain-lain. Kemudian hasil rekonstruksi bagaimana, oh benar nggak ini kira-kira tembak menembak jarak sekian, benar nggak ini. Nantinya kan rekonstruksi itu tidak hanya begitu-begitu aja, tapi betul-betul dipraktekkan walaupun bukan dengan peluru yang sebenarnya pada saat Iya, rekonstruksi. iya, Tapi kalau rekonstruksi nembak itu harus dengan peluru sebenarnya. Misalnya untuk membuktikan apakah Baradae ini ahli menembak, iya, tembakannya tepat. Ya harus dengan peluru sebenarnya, senjata yang sebenarnya, paling tidak sejenis senjata yang sama, disuruh nembak dengan peluru yang sama, tempo yang sama, tapi situasinya berbeda. iya, Kalau situasi waktu kejadian kan dia dibawa ancaman kan karena katanya dia diancam dari iya. bawah. Tapi kalau untuk rekonstruksi tentang kemahiran dia nembak, ya tidak ada ancaman gitu. Nah, mestinya tembakannya akan lebih tepat gitu. Dari hasil hasil ekshumasi kemarin, Pak, dari pihak, pengacara keluarga kan menyampaikan bahwa benar, Brigadir J ini ada luka-luka lain, Pak, selain luka tembak, ada luka benda tumpul, ada luka sayat, bahkan jarinya hilang. Tapi di berita kok belum ada ya, Pak, tentang, menyebutkan tentang barang bukti, benda-benda yang kemungkinan dipakai untuk, memukul atau menganiaya begitu, Pak? Itu pertama ya, Iya, apakah yang diumumkan atau yang sudah menjadi
pengetahuan publik karena Iya, diumumkan oleh keluarganya lewat media dan diumumkan juga oleh advokatnya karena ada wakil keluarga yang iya, juga dia dokter atau tenaga medis ikut menyaksikan otopsi. otopsi, Nah, iya. keterangan dia ini kan tidak pro justisia, tapi ya menjadi keterangan, menjadi apa namanya semacam penambah pengetahuan, Iya, walaupun ini tidak bisa dijadikan alat bukti dalam sidang. mmm, Benar apa enggak ada luka selain luka tembak, ada luka benda tumpul atau benda tajam, ini nanti hasil otopsi yang berupa visum et repertum yang katanya akan dikeluarkan oleh tim dokter ini 2 sampai dengan berapa itu? 4 8 minggu ya? 8 minggu Iya, 2 sampai kemudian. 8, Karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. iya, Nah, ini kita tunggu saja. Karena apa? Inilah yang akurat, inilah yang pro justisia, inilah yang akan menjadi alat bukti. Dan ini sangat penting bagi penyidik untuk apa namanya membuat suatu kesimpulan kasus ini kasus apa sih? iya, Apakah Brigadir J ini mati karena tembak tembakan, menembak, iya, mati ditembak, atau mati dulu baru ditembak, iya, atau ada penganiayaan setelah dia mati ditembak. Nah ini dari visum itu kan bisa ketahuan iya, dan itulah yang akan menentukan arah penyidikan penyidikan, yang akan menentukan ini kasus apa, termasuk juga bisa mengungkap apakah ini kalau begini hasil visumnya, apa iya hanya brigade apa Barada E E saja yang melakukan, tersangkanya. iya, Nah, kalau begini itu nanti si penyidik yang bisa berbuat seperti itu dan hasil penyidikannya dengan menggunakan keterangan ahli berupa visum dan dialah yang bisa membuat suatu resume iya. daripada penyidikan itu setelah alat bukti lain dikumpulkan. Berarti misalnya nanti terbukti Pak bahwa, oh iya selain luka tembakan ada juga luka ya kalau kita mau sebut karena penganiayaan ya Pak. Berarti apakah nanti, tersangka yang akan yang seseorang yang akan menjadi tersangka itu bisa dikenakan pasal berlapis ya Pak? Selain Kalau menghilangkan nyawa orang. tersangka kan dia jelas sekarang tersangka Iya, di dalam pembunuhan. iya, Karena nembak, tembak. Nah, tinggal nanti dalam membunuh ini dalam rangka bela diri atau memang kasusnya betul-betul pembunuhan. Ini akan diungkap oleh penyidik sesuai dengan alat-alat bukti yang lain. Jadi, nah terus apakah Baradae ini bisa hanya kasus itu saja? iya, Yang jelas nantinya kan senjata apinya itu juga akan diperiksa. Apa betul itu inventaris dia? iya, Apakah dia berhak memegang senjata itu? iya, Kalau dia tidak itu senjata bukan inventaris dia dan dia tidak berarti dia tidak berhak menggunakan senjata itu, iya. maka dia dapat dikenakan pasal lain lagi, yaitu penyalahgunaan senjata api. Nah, itu bisa kena undang-undang darurat lupa saya tahun 51 apa berapa. Ya kalau salah mohon dimaafkan lah, pensiunnya udah 10 tahun gitu kan. Iya. Jadi udah tua saya ini. Ya, undang-undang darurat tentang senjata api. Bisa juga kalau ternyata dia tidak berhak menggunakan senjata itu. Termasuk misalnya sidik jari siapa saja yang ada di senjata itu Iya juga kan? bisa Iya, membantu. iya, iya. Jadi semua alat bukti Iya, yang semua barang bukti itu harus diambil sidik jarinya. Apakah betul sidik jari dia? Nah, misalnya untuk kasus-kasus yang dituduhkan atau yang disangkakan kepada Brigadir J, ya kasus pelecehan seksual iya, yang katanya ngancam dengan senjata apa ngancam dengan benda tajam lain, kemudian bendanya itu disita. Nah itu juga harus diambil sidik jarinya. Artinya betul-betul enggak
si Baradae ataupun Brigadir J menggunakan alat itu. Termasuk juga semua yang terkait dan dibunyikan di dalam cerita kasus ini ya. Iya, Karena banyak sekali contohnya saja, apa namanya, CCTV. CCTV, iya, Termasuk CCTV yang rusak itu pun harus disita. iya, Kenapa? Jangan rusak itu hanya cerita mulut, iya, rusak gitu. Nah, kan ada pakarnya. CCTV itu dibuat untuk security. Pasti di CCTV itu udah lengkap gitu alat-alatnya, bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan gambar, dan oleh forensik digital yang terkait dengan elektrik CCTV itu bisa diketahui rusaknya kapan, oleh apa, apakah rusaknya itu karena apa namanya, sambar sambil petir, ya. apa konslet, apa-apa, itu kan ada ahlinya. Jadi tidak cukup dengan "Oh, CCTV-nya rusak," gitu. Iya, Harus diambil, dibuktikan juga. Nah, bila perlu laboratnya adalah laborat yang independen gitu. iya. Termasuk ngecek CCTV-CCTV yang lain itu kan banyak laboratorium forensik yang independen supaya tidak ada kecurigaan. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan, olah TKP pertama kali Ya, ketika kejadian, itu berlangsung. Lalu di luar nih orang sudah mulai berpendapat nih, Pak, mhm, ya karena mungkin karena terlalu lama juga ya. Jadi mhm, karena olah TKP yang pertama kali itu banyak kekurangan, mungkin, belum lengkap atau ada alasan lain sehingga sampai mhm. sekarang mempersulit, tim penyidik untuk menyatakan siapa tersangka dan apa sebenarnya yang terjadi. Bisa nggak, Pak, seperti itu? Ya, saya katakan dari awal bahwa yang berwenang mengelola tim TKP itu adalah tim pengelola TKP. Iya, Harus ada manajer TKP-nya. Kalau di polisi namanya ketua tim. iya, Dan tidak oleh semua polisi, tapi iya, polisi yang berwenang. iya, Dalam hal ini adalah reserse kriminal, yaitu reskrim. iya, Reskrim pun tidak semua, ya, karena harus reskrim yang membawahi daerah tersebut. Lokus deliktinya di mana? Jakarta Selatan. iya, Ya tentunya Reskrim Jakarta Selatan atau Reskrim Polda atau Reskrim Mabes karena wilayah dia kan. iya, Tidak boleh Reskrim dari kampung saya di sini dari Pagar Alam ke sana ya nggak boleh lah. Dan fungsi juga nggak boleh fungsi lain. iya, Karena polisi itu kan ada lalu lintas, ada bimas, ada humas, ada bagian logistik yang bagi-bagi pakaian, baju dan sebagainya itu juga nggak boleh. Ya, kalau misalnya itu diolah oleh ada yang dikelola dulu, maka yang ngelola dulu itu harus membuat berita acara dan iya. harus laporkan, gitu. Terakhir nih, Pak, Ya, kenapa tidak dari awal saja ditarik kasus ini langsung ke reskrim, Pak? Kenapa? Karena kan ini kejadiannya bukan di rumah orang biasa ya, Pak, rumah jenderal. Kenapa harus, diserahkan oleh pihak ini, ditarik lagi gitu, sampai pada akhirnya ya ke reskrim juga, Pak? itulah yang membuat apa namanya perkara ini menjadi gunjang-ganjing, menjadi Iya, heboh kayak gini. Tapi saya nggak tahu sebabnya kenapa, karena saya kan nggak dinas lagi. Saya nggak dinas lagi, saya tidak mengikuti perkara ini, saya bukan lagi reserse, bukan lagi apa-apa. Ya nggak tahulah. Yang paling tahu adalah orang-orang yang masih aktif dan menangani perkara ini gitu. jadi Mudah-mudahan tetap kita tunggu nih, Pak. iya kita tunggu gitu. Menunggunya terlalu lama, Pak. Saya kalau nunggu 3 bulan panen gitu kan, tapi cabe kan, Iya, tomat 3 bulan panen gitu. Kalau apa ada batas namanya waktunya kan ya, ada, Pak, ya, kalau semangka 70 hari panen gitu. panen. Ya itulah makanya jadi petani lebih enak daripada jadi polisi ya, cepat panen. Jadi apa, Pak, kesimpulannya, Pak, untuk penutup hari ini? Ya kesimpulannya marilah kita sebagai bangsa Indonesia, umat beragama kita doakan aja mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Yang bersalah ya dihukum, yang Iya, tidak bersalah harus bebas. Dan hanya dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan
itu bisa ditegakkan. Tanpa adanya kejujuran, tanpa orang itu punya moral, maka kebenaran dan keadilan itu nggak mungkin tegak. Ya, itu Jadi aja. kata kuncinya tetap kejujuran dan keadilan ya, Pak, Iya. ya. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya sore ini. Saya nggak akan berlama-lama, Bapak pasti juga sudah lelah seharian di kebun ya, Pak, ya. Harusnya ini jam istirahat Bapak gitu. Terima kasih untuk waktunya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi salam sejahtera. wabarakatuh.